Coba deh bayangin kabel USB biasa yang mungkin lagi Anda pakai sekarang buat ngecas HP. Nah sekarang bayangin kalau kabel itu sebenarnya alat mata-mata super canggih bisa ngambil alih komputer Anda dari jauh gitu. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ternyata bukan. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau nyelamin dunia peretasan perangkat keras yang ya agak tersembunyi gitu sama operasi Red Team. Semua ini lewat wawancara panjang sama Mike Grover alias MG. Dia ini peretas, red teamer, dan yang paling penting nih, pencipta OMG Cable yang wah terkenal banget itu. Iya, sumber kita kali ini transkrip wawancara langsung sama MG. Jadi kita bisa dengerin langsung gimana sih jalan pikirannya, detail alat-alatnya kerja gimana, sama filosofi unik di balik dia bikin teknologi kayak gitu. Ini akses langka loh. Oke, nah misi kita sekarang nih. Gimana sih caranya alat kayak OMG Cable bisa bekerja? Terus, kenapa juga ada orang yang repot-repot bikin ginian? Dan ya, yang paling penting buat kita semua, apa artinya ini buat keamanan digital kita? Apalagi di dunia yang serba nyambung gini kan? Kalau ada suka momen aha gitu, atau penjelasan rumit jadi gampang dicerna, nah pas banget Anda di sini. Oke, yuk kita mulai bedah sumbernya. Jadi nih, kalau ngomongin peretasan, ya trik yang paling simple, paling dasar, tapi katanya masih sering banget berhasil tuh, apa sih sebenarnya? Kata MG di wawancaranya, seringkali jawabannya cuma iya minta aja akses. Iya, bener. Tentu pakai sedikit penyamarannya. Oh iya dong. Dia cerita gimana penyerang itu bisa aja nyamar jadi orang IT kantor, atau mungkin dari HR. Terus nelpon atau email, minta tolong Anda ngelakuin sesuatu. Ujung-ujungnya, Anda diminta masukin password ke sistem palsu mereka. Klasik banget ya itu, social engineering. Betul, rekayasa sosial. Manfaatin psikologi kita tuh seringkali lebih gampang daripada nembus pertahanan teknis yang canggih banget. Anda pernah kena nggak? Saya inget tim kami dulu hampir kena jebakan email phishing gitu. Nyamar jadi ajakan kolaborasi penting, minta klik link cepet-cepet, untung sadar pas detik terakhir. MJ aja bilang timnya sendiri pernah lo jadi korban. Nah, itu dia. Itu nunjukin betapa efektifnya cara itu. MG juga nyambungin ini sama pengalamannya belajar sulap katanya. Trik-trik sulap tangan gitu. Oh iya, hubungannya apa? Katanya sih semua tentang pengalihan perhatian. Ngertiin gimana orang mikir, gimana orang bereaksi kalau lagi di bawah tekanan, atau ngerasa ada urgensi. Jadi emang bukan cuma soal teknologi tapi soal manusianya. Wah, menarik banget ya hubungan sulap sama peretasan. Nah, ngomongin MJ nih, ternyata dia udah ngoprek hardware dari kecil loh. Sumbernya nyeritain soal ayahnya yang hobi DIY gitu. Iya, ayahnya itu modif joystick Atari jadul, biar MG kecil bisa ikutan main game tank. Cuma pakai kawat speaker sama tang depresor bekas buat nambahin tombol ekstra. Kreatif banget ya. Itu contoh bagus dari akar budaya maker sama peretasan ya. Ngelihat barang nggak cuma apa adanya, tapi bisa jadi apa gitu. Persis. MG cerita dia tumbuh di rumah yang lagi dibangun terus. Banyak material mentah di mana-mana. Menurut dia, itu nanemin pola pikir kalau, wah, kita bisa bikin apa aja nih, nggak cuma terpaku sama fungsi aslinya. Dari modif joystick masa kecil itu, berarti emang ada sejarah panjang ya soal ngoprek teknologi kayak gini. Banget. Jauh sebelum ada OMG Cable atau bahkan komputer pribadi, ada fenomena namanya phone phreaking. Itu intinya ngeretas sistem telepon analog lama, cuma pakai nada suara tertentu. Oh, saya pernah dengar sekilas tuh ada tokoh-tokoh legendaris kayak Joy Bubbles yang katanya buta tapi punya perfect pitch ya. Jadi bisa niruin nada-nada kontrol telepon gitu. Ya, bener. Sama ada lagi Captain Crunch yang terkenal karena pakai fluid dari kotak sereal buat ngasilin nada 2600 Hz. Nah iya, katanya bisa buat nelpon gratis ya pakai nada itu. Bisa pakai alat namanya Blue Box. Mereka bisa niruin nada kontrol itu buat nelpon jarak jauh tanpa bayar. Ini bisa kejadian mungkin karena sistem lama pakainya in-band signaling. Jadi sinyal kontrolnya dikirim di jalur yang sama suara. Oh, jadi kayak teriak perintah rahasia di telepon pas lagi ngobrol gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Sistem modern sih udah jauh lebih aman, pakainya out of band signaling. Jadi ada jalur khusus buat kontrol. Tapi ini nunjukin banget lah celah sistem lama.
Dan ini nih, fakta paling gilanya. Sumber ini nyebutin kalau Steve Wozniak sama Steve Jobs, pendiri Apple itu, mereka ngawalin karir wirausahanya justru dengan bikin dan jual Blue Box ini. Gila nggak? Siapa sangka coba? Iya, itu ilustrasi menarik banget gimana eksplorasi teknologi, bahkan yang di area abu-abu legalitas, bisa jadi pemicu inovasi gede. Wozniak itu kan contoh peretas old school ya, yang didorong rasa penasaran sama iseng aja, bukan niat jahat. Mereka lihat sistem, terus nanya, ini gimana sih kerjanya? Bisa nggak dibikin ngelakuin hal lain? Balik lagi ke MG nih. Nah, setelah pengalaman masa kecilnya, terus mungkin terinspirasi juga sama sejarah freaking ini, dia mulai bikin prototipe kabel jahat pertamanya. Iya, bukan OMG kabel yang sekarang ya, tapi versi awal banget. Kemampuannya masih terbatas. Nah, di sini ada cerita menarik nih soal hubungannya sama Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, si peretes paling terkenal di dunia itu kan, yang kejar-kejaran sama FBI. Gimana ceritanya? MC cerita, dia tuh sempat hampir kolaborasi sama Mitnick buat ngembangin kabel itu. Tapi entah gimana ceritanya, Mitnick malah minta orang lain bikin tiruannya, yang menurut MJ kualitasnya jelek banget. Wah, drama dunia peretas nih. Tapi emang apa sih yang bikin Mitnick dulu ditakuti banget? Selain jago social engineering ya, dulu tuh ada juga salah paham gede banget soal peretas. Sumbernya nyebutin, pas Mitnick di penjara, sampai ada ketakutan kalau dia bisa ngeluncurin rudal nuklir cuma dengan siul ke telepon. Serius? Iya, segitunya. Ini nunjukin betapa minimnya pemahaman soal cyber di masa awal itu. Untungnya sih, MG bilang salah paham dia sama Mitnick udah beres sebelum Mitnick meninggal. Oke. Nah, dari sejarah sama prototipe awal itu, kita loncat ke kreasi MG yang paling heboh, OMG Cable. Kalau kita lihat fisiknya nih, kabel ini tuh gimana sih? Nah, ini bagian yang paling, gimana ya, bikin khawatir sekaligus kagum gitu. Secara fisik, OMG Cable ini nggak bisa dibedain sama sekali sama kabel USB-A, USB-C, atau Lightning biasa yang Anda punya di rumah. Sama sekali nggak bisa. Sama sekali. Warnanya ada macam-macam, jenis konektornya juga. Bener-bener kamuflase sempurna. Dirancang buat nyelip aja gitu, nggak bikin curiga. Jadi kelihatannya benar-benar sama persis. Tapi dalamnya, apa rahasianya? Nah, di dalam selubung kabelnya itu ada printed circuit board, PCB, papan sirkuit cetak gitu. Kecil banget, tapi kuat banget kemampuannya. PCB ini otaknya. Dan yang paling penting, dia punya kemampuan Wi-Fi. Tunggu, kabel punya Wi-Fi? Buat apa? Nah, itu dia. Biar kabelnya bisa nyambung secara nirkabel ke si peretas. Nyambung ke peretas. Gimana caranya tuh? Si peretas bisa ngakses antar muka web yang ada di dalam kabel itu, lewat browser di HP atau laptop mereka, selama masih dalam jangkauan Wi-Fi si kabel. Bahkan nih, kabelnya bisa diatur buat nyambung ke jaringan Wi-Fi terdekat, terus nelpon balik ke server peretas di internet. Wow, artinya bisa dikontrol dari mana aja dong? Dari belahan dunia lain gitu? Betul. Bisa dikontrol dari mana saja di dunia. Oke, jadi bisa dikontrol dari jauh. Tapi pas udah nyolok ke komputer target, dia bisa ngapain aja? Sumbernya tadi bilang soal keystroke injection. Kedengarannya canggih, tapi maksudnya apa sih? Keystroke injection itu intinya si kabel pura-pura jadi keyboard biasa pas dicolok. Nah, dari jauh, si peretas bisa nyuruh kabel ini ngetik perintah apa aja ke komputer target. Dan ngetiknya cepet banget. Perintah apa aja? Kayak gimana contohnya? Ya, apa aja yang bisa Anda lakuin pakai keyboard. Misalnya, buka terminal atau command prompt, terus ngetik perintah buat download malware, atau nyuri data, atau bahkan ngambil alih sesi user yang lagi login. Semua itu bisa dilakuin otomatis sama si kabel ini dari jarak jauh. Gila, itu potensi kerusakannya gede banget dong. Cuma itu aja kemampuannya? Atau ada lagi? Ada lagi. Kabel ini juga bisa jadi keylogger perangkat keras. Keylogger? Perekam ketikan itu ya? Ya, kalau kabel ini ditaruh di antara keyboard fisik eksternal sama komputer, misalnya nyolok di port USB komputer tempat Anda biasa nyolok keyboard, dia bisa diam-diam ngerekam semua tombol yang Anda tekan. Termasuk pas lagi ngetik password gitu? Tepat sekali. Termasuk username sama password pas Anda login. Nanti rekaman ketikan itu bisa diambil lagi sama peretas, dari jauh. Ini cara yang efektif banget buat nyuri kredensial login. Makin serem aja ini. Terus gimana cara ngaktifin serangannya? Apa peretasnya harus standby terus gitu, mantau? Nggak harus. Ini fleksibel banget. Si peretas bisa aja ngaktifin payloadnya, itu loh rangkaian perintah ketikan otomatisnya, secara manual dari jauh. Tapi bisa juga diatur otomatis. Otomatis gimana? Misalnya,
Payloadnya langsung aktif begitu kabelnya dicolok. Atau nunggu dulu beberapa saat baru aktif. Atau yang paling canggih nih, pakai geofencing. Geofencing? Kayak pagar virtual gitu ya, berdasarkan lokasi. Betul, kabelnya bisa ngecek jaringan Wi-Fi di sekitarnya. Nah, peretas bisa program. Misalnya, payloadnya cuma aktif kalau dia ngenalin nama jaringan Wi-Fi kantor target. Kalau nggak nemu jaringan yang pas, kabelnya bisa disuruh diam aja. Atau bahkan ngehapus firmware-nya sendiri, istilahnya menghancurkan diri. Hah? Menghancurkan diri? Ngapain pakai fitur gitu segala? Nah, fitur ini, kata MG, penting buat operasi red team yang legal. Mereka kan ada batasan hukum sama etika ya. Kalau misalnya alat uji penetrasi kayak OMG Cable ini nggak sengaja kebawa keluar dari area target yang udah disetujuin, fitur ini mastiin alat itu nggak bisa disalahgunain sama orang lain. Oke, paham. Teknologinya jelas canggih banget. Tapi bikinnya gimana? Apa ini sesuatu yang, katakanlah, bisa dibikin orang di garasi rumah gitu? Wah, jauh banget. MG ngekenin kalau ini bukan proyek DIY ecek-ecek. PCB multilapis yang super kecil dan rumit di dalamnya, itu butuh pabrik khusus yang teknologinya tinggi. Pakai laser presisi, inspeksi sinar X buat mastiin kualitasnya. Ini tantangan rekayasa yang luar biasa lah pokoknya. Terus gimana dia bisa produksi massal kalau gitu? Susah dong. Akhirnya, dia kerjasama sama Hack5. Itu perusahaan yang udah terkenal di dunia keamanan cyber. Pendirinya itu yang bikin USB rubber ducky, alat keystroke injection pertama yang lebih simpel. Nah, Hack5 ini bantu MJ buat manufaktur skala gede, distribusi ke seluruh dunia, dan yang penting banget, ngerapin kontrol ekspor yang ketat. Kontrol ekspor, maksudnya? Jadi mereka berusaha mastiin kabel ini nggak jatuh ke tangan yang salah atau dijual ke negara-negara tertentu yang dianggap berisiko. Jadi ini bukan sekedar mainan iseng pertas ya, beneran dipakai di dunia nyata gitu. Banget. Kata MG di wawancara itu, OMG Cable dipakai secara luas sama tim merah, Red Teams, profesional. Mereka ini tim yang disewa sama perusahaan gede, termasuk perusahaan Fortune 500, bahkan operator infrastruktur kritis, buat nguji pertahanan siber mereka. Seolah-olah jadi penyerang beneran gitu. Ada contoh suksesnya nggak yang dia ceritain? Dia cerita beberapa, tapi ya jelas nggak nyebut nama kliennya. Intinya sih, kabel ini sering banget berhasil nembus pertahanan yang tadinya dianggap udah kuat banget. Caranya kadang simpel aja, ditinggal gitu aja di meja rapat atau ruang istirahat. Terus ada karyawan yang nggak curiga, makai buat ngecas HP. Nah, dari situ, akses didapat. Wah, Kemuan dari tes kayak gitu, terus dilaporin secara rahasia ke perusahaannya, biar mereka bisa nambal celah keamanan yang bahaya itu. Tapi kalau secanggih itu dan susah dideteksi, bukannya ini alat yang terlalu bahaya ya? Gimana nasib tim biru, tim pertahanannya? Masa nggak ada cara ngelawannya? Nah, ini poin menarik dari filosofi MG sama Hack5. Kabel ini tuh sengaja dirancang biar bisa dideteksi kalau praktek keamanannya bagus. Secara default nih, pas dicolok, dia bahkan ngenalin dirinya sebagai OMG Cable di deskripsi perangkat USB di komputer. Oh, jadi nggak diem-diem banget ya standarnya? Iya, tentu aja peretas bisa ngubah itu. Tapi settingan awalnya sengaja dibikin berisik gitu. Tujuannya biar ada keseimbangan. Keseimbangan gimana maksudnya? MG juga bilang mereka nyediain alat khusus semacam programmer atau penganalisis gitu. Alat ini bisa dipakai tim biru buat ngecek firmware sama payload yang ada di dalam kabel OMG kalau mereka nemuin. Jadi tujuannya bukan cuma bikin senjata siber super canggih yang nggak terkalahkan. Terus tujuannya apa dong? Lebih kayak permainan kucing tikus gitu. Buat ngedorong standar keamanan biar jadi lebih baik secara keseluruhan. Kalau tim biru jadi bisa ngedeteksi dan nganalisis OMG Cable, mereka kan juga jadi lebih siap ngadepin ancaman lain yang mirip-mirip. Oke, menarik sih pendekatannya. Nah, kita udah lihat teknologinya dalam banget nih. Sekarang coba kita mundur dikit deh. Gimana sih ceritanya seseorang bisa kepikiran dan punya skill buat bikin alat kayak gini? Latar belakang si OMG ini gimana? Perjalanannya emang unik, nggak lurus gitu aja. Dia mulai dari bawah banget, dari kerjaan helpdesk IT, terus jadi sysadmin atau administrator sistem. Nah di situ dia belajar banyak soal seluk-beluk sistem komputer, gimana batasan anggaran perusahaan, dan yang paling penting, perilaku pengguna. Perilaku pengguna, maksudnya? Kayak gitu berharga banget ternyata. Terus selain itu, apalagi yang ngebentuk dia? Dia ngaku sendiri kalau dia itu generalis, minatnya banyak banget. Elektronik udah pasti. Tapi juga main game, dia nyebut game Quake tuh ngaruh banget katanya.
Ngebuka mata soal dunia modifikasi sama eksploitasi di dalam game. Terus modif mobil, bahkan sampai ngerakit sistem pendingin air PC custom yang ribet banget itu. Tapi bukannya jadi generalis itu sering dianggap kurang bagus ya? Kayak nggak fokus gitu. Kok malah jadi kekuatan buat dia? Nah, justru itu intinya. Pengalaman di banyak bidang itu bikin dia bisa nyambungin titik-titik yang mungkin nggak kelihatan sama orang yang spesialis di satu bidang aja. Dia bisa ngambil ide dari satu tempat, terus diterapin di tempat lain. Ditambah lagi ya pengaruh kuat dari budaya maker atau DIY tadi. Sumbernya juga nyebut ada pengaruh filosofis lain yang menarik kayak Beambots sama Defense Distributed. Itu apa lagi? Beambots itu semacam robot-robot mini eksperimental gitu. Filosofi desainnya itu nekenin fungsi, tapi tetap estetis, minimalis, dan sering pakai komponen dengan cara yang nggak biasa. Contohnya nih, pakai LED yang biasanya kan ngeluarin cahaya, malah dipakai jadi sensor cahaya. Prinsip ngelihat potensi tersembunyi ini kayaknya nginspirasi MJ banget. Kalau Defense Distributed, bukannya itu grup yang kontroversial soal senjata cetak 3D ya? Betul. MG ngamatin mereka bukan karena setuju sama agendanya ya, tapi dia lihat gimana penciptaan dan penyebaran desain teknologi, dalam kasus itu file senjata 3D, bisa jadi kekuatan politik yang susah dibendung kalau informasinya udah nyebar. Ini mungkin bikin dia mikir soal dampak potensial nyebarin desain alat kayak OMG Cable, walaupun tujuannya beda ya. Selain itu, ada momen pencerahan lain juga kan soal kemampuan mata-mata tingkat negara, gara-gara bocornya dokumen NSA itu. Iya benar. Sekitar tahun 2013 kan ada bocoran katalog ENT-NSA itu. Isinya daftar alat mata-mata canggih punya Badan Intelijen AS. Salah satunya namanya kabel Cottonmouth. Cottonmouth. Iya, itu intinya kabel USB yang ada implan radio tersembunyinya. Miriplah konsepnya sama OMG Cable, tapi teknologinya mungkin lebih tua dan harganya gila-gilaan. Katanya $20.000 per biji, minimal pesan 50. Ngeliat ini mungkin ngeyakinin MG kalau arah riset dia bener. Dan ngasih gambaran apa aja sih yang udah bisa dilakuin sama negara. Ini semua akhirnya bawa kita ke pertanyaan etis yang ya nggak bisa dihindari ya. Bikin alat sekuat ini, risikonya kan gede banget kalau disalahgunain. Misalnya buat nguntit orang atau kejahatan lain gitu. MG sama timnya, di wawancara itu, ngaku mereka mikirin banget soal ini. Mereka sadar potensinya bisa disalahgunain, misalnya jadi stalkerware. Makanya mereka berusaha bikin fitur yang mempersulit penggunaan kayak gitu. Contohnya? Misalnya, ya cara pakainya di awal agak kompleks. Terus tadi itu, secara default kelihatan sebagai OMG Cable. Plus kontrol ekspor yang diterapin Hack5. Fokus utama desain sama pemasarannya juga jelas buat pengujian keamanan organisasi gede dan infrastruktur. Bukan buat nyerang individu biasa. Jadi ada usaha buat ngurangin risiko ya, walaupun mungkin nggak sempurna. Nah, ngomongin ancaman dari negara lain nih, kan sering ada kekhawatiran soal hardware dari China misalnya, yang mungkin disusupin implan gitu. Gimana pandangan MG soal ini, dibandingin sama alat kayak OMG Cable? Menurut dia nih, skenario implan hardware skala gede yang disisipin diam-diam ke jutaan barang konsumen, kayak HP atau laptop murah, itu risikonya tinggi banget buat si penyerang. Kalau satu aja implan ketahuan terus diungkap ke publik, wah dampaknya bakal gede banget, ngerusak reputasi. Lagian juga lebih gampang ketahuan pas proses manufaktur atau quality control. Jadi ancaman dari mana dong yang menurut dia lebih mungkin terjadi? Dia lebih condong ke ancaman dari kerentanan perangkat lunak atau software. Itu lebih sering kejadian baik buat pengguna biasa maupun organisasi. Terus serangan phishing yang nipu pengguna, penyebaran malware biasa, atau penyadapan lewat jaringan telekomunikasi yang mungkin udah disusupi sama aktor negara. Itu jalur serangan yang dianggap lebih efisien dan lebih susah dilacak siapa pelakunya, daripada repot-repot nyisipin implan fisik ke jutaan perangkat. Jadi lanskap ancamannya emang berlapis-lapis ya? Bukan berarti implan fisik nggak mungkin, tapi mungkin bukan resiko terbesar buat kebanyakan dari kita. Tepat. Buat Anda sebagai pengguna biasa nih, kemungkinan besar resiko terbesar masih datang dari hal-hal yang lebih klasik. Email phishing yang nipu biar ngasih password, atau download lampiran bahaya, atau pakai password yang sama di mana-mana. Alat mata-mata fisik yang super tertarget kayak OMG Cable ini, walaupun kemampuannya serem, lebih jadi ancaman buat organisasi yang punya aset penting banget, yang mungkin jadi target spionase atau sabotase. Oke.
Baiklah, kita udah nelusurin lumayan dalam ya hari ini. Mulai dari dasar-dasar rekayasa sosial, sejarah singkat phone pricking, nyelamin jeroan sama kemampuan OMG Cable yang bikin kaget, terus coba ngertiin pola pikir si penciptanya yang unik itu, sampai ngelihat gambaran besar lanskap keamanan siber sama perdebatan etisnya. Iya. Dan buat Anda yang dengerin, inti dari semua ini sebenarnya bukan buat nakut-nakutin loh ya. Justru sebaliknya, buat ngebangun kesadaran. Ini nunjukin betapa kompleksnya dunia keamanan digital sekarang dan betapa pentingnya kita waspada tiap hari. Hal-hal mendasar kayaknya ya. Betul. Hal-hal dasar kayak pakai pengelola kata sandi yang bagus, bikin password kuat dan unik buat tiap akun, aktifin autentikasi 2 faktor, 2FA kalau bisa, sama selalu kritis sama sumber hardware atau software yang kita pakai. Itu lapisan pertahanan pertama yang paling penting sebenarnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu detail kecil tapi menarik dari wawancara MG yang bikin saya kepikiran. Dia cerita kalau salah satu desainer UI di tim MG Cables itu tunanetra. Oh ya? Iya. Terus dia juga kan terinspirasi dari filosofi beam buds tadi, yang pakai komponen secara nggak terduga, kayak LED dipakai jadi sensor cahaya. Ini jadi munculin pertanyaan buat kita renungin. Pertanyaan apa tuh? Seberapa sering sih kita nggak nyadar sama potensi tersembunyi atau penggunaan lain dari teknologi yang kita anggap biasa aja di sekitar kita? Apalagi ya yang mungkin sembunyi di depan mata, di HP kita, di mobil, di jaringan rumah, yang nunggu buat ditemuin atau dimanfaatkan buat hal baik, atau mungkin ya dieksploitasi. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut deh. Terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.